bagaimana sih cara kita tahu bahwa mobil ini benar 50.000 atau memang eh, memang asli gitu loh. Ngobrol di warung kopi. Halo Sobat Kokotomotif. Ya kali ini gue ada di sebuah R3 yang dimana ini mobil baru gue dapet nih. Jadi baru gue ambil dari pemiliknya. eh R3 ini sih yang gue dapet tipe GL tahun 2017 dan kilometernya men masih 50.000, masih 50.000 dan kondisinya super super istimewa. Paling ya memang minusnya hanya ada baret-baret dikit nih di bagian luarnya, tapi sih menurut gua baret-baretnya masih kecil-kecil dan itu masih bisa diperbaiki dengan mudah. Yang penting mobilnya tidak bekas tabrak ataupun tidak bekas banjir, dan juga kilometer masih rendah, service recordnya juga lengkap, pajaknya sangat panjang karena mobil ini kan apa namanya pajaknya bulan September. Itu pemiliknya baru saja perpanjang di tanggal 7 September. Artinya adalah masa berlakunya masih setahun lagi nih, masih panjang banget. Nah, coba kita lihat aja yuk kondisinya bagaimana dan bagaimana sih cara gue ngecek mobil. Tapi mungkin di video-video sebelumnya sih gue udah pernah kasih tahu ya ngecek mobil tuh bagaimana. Nah, cuma untuk yang R3 ini kita mungkin rasain feel-nya deh, feel R3 itu kayak gimana sih, terus juga kondisi mobil yang gue dapat bagaimana, dan gue jualnya harganya berapa, dan bagaimana apa sih keenakannya dari R3, itu sih yang paling penting. Karena mobil ini ketika gue bawa, sumpah, mobil ini mungkin dibanding MPV-MPV sekelasnya, yang gue rasa mobil ini paling enak, shocknya paling lembut, dan juga paling kedap menurut gue. Nah, yuk kita lihat aja yuk langsung. Ya, halo guys. Iya guys, jadi ini adalah mobil R3 yang memang baru gue dapet. Jadi R3GL tahun 2017, yang kilometernya masih baru 50.000. Nah, jadi kalau kita lihat ya penampakannya seperti ini nih guys. Masih sangat istimewa. Nah, body-body sangat bagus. Ya memang ada beberapa minus ya, lecet-lecet sedikit. Itu lusung-lusung pipi sedikit. Nah, tapi masih dalam taraf wajar ya, masih mending langsung pipi dibandingkan kalau mobil bekas tabrak ataupun bekas banjir ataupun dengan kilometer yang sangat tinggi. Nah, kalau langsung pipi sedikit ya gua rasa masih bisa diperbaiki dengan sekejap mata ya, satu harian juga kelar dan biayanya juga enggak mahal. Nah, ini dia R3-nya, kondisi masih sangat istimewa, masih sangat istimewa guys. Nah, oke, kita lihat ya. Semua juga body-bodinya masih kaleng semua. Nah, kedengeran nggak? Ya kan? Masih kaleng semua nih. Tuh, ya kan? Masih kaleng semua. Bahkan sampai dengan belakang. Nah, coba memang ada contohnya di belakang ada lesung pipi. Kemudian di bagian uh, samping pintu bawah kiri, bawah kanan, ini ada sedikit lesung pipi juga, cuman memang cukup panjang. Tapi ya nggak jadi masalah, yang penting tidak mempengaruhi fungsi pintu ya. Ini juga sangat mudah untuk diperbaiki di body repair. Nah, kalau kita lihat, nah ini bagian belakangnya, kita lihat aja langsung karet-karetnya. Hup, kita buka. Wow, masih sangat bagus ya. Kita buka samping, sampai ke samping. Sorry. Nah, masih sangat bagus. Artinya mobil tidak ada pernah kena di bagian sini ya. Kemudian juga bagian depan juga sama.
belum pernah kena ya. Ini kan mungkin sampai bagian sampingnya kita lihat tulangnya. Tuh. Ya, ya sebelumnya memang gue pas ngecek di pemiliknya sih gue udah cek semuanya sih karet-karetnya. Cuman ya ini sebagai sampel aja. Nah, kita lihat interior juga masih pada bagus ya. Kemudian kita lihat dari sisi mesin. Nah, mungkin dari sisi mesin gue sambil nyalain nih. Sambil nyalain, kita lihat indikatornya tidak ada yang mencurigakan. Semuanya mati kecuali parking brake ya kan, karena gue lagi pakai rem tangan. Terus juga indikator bensin, memang bensin udah mau habis. Oh iya, kilometernya masih 50.400. Oke, kita lihat langsung aja mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Nah, kita lihat kap. Semua silen-silennya semua masih original pabrik. Ya. Kemudian kita lihat tulang-tulangnya. Nah, semua masih adalah titik bawaan pabrik. Nah, ini nih contohnya. Ya. Semua tidak ada bekas lasan dari manusia atau bukan bawaan pabrik, tidak ada. Sama ini juga. Nah, bagian list pelangnya juga sama. Bagian list pelangnya juga sama nih. Tuh, masih bawaan pabrik semua, masih bagus. Kita lihat suara mesinnya. Oh sorry. Kita dengar suara mesinnya. Masih halus sekali. Kemudian juga kita lihat, wah agak kotor sedikit mesinnya, tapi masih kering semua, tidak ada oli-oli rembes. Tuh, kering ya. Kering ya. Kering semua tuh. Ya, semuanya kering. Ya. Oke. Nah, ini juga. Tuh, lihat. R3 2017, warna silver, kilometer baru 50.000, service record sangat lengkap. Ya, mobil jarang dipakai dari pemiliknya. Tuh, ya. Kemudian kita lihat bagian belakang. Boleh lihat, kelihatan nggak? Silen-silennya masih bagus semua tuh. Kena backlight. Ah, silen-silennya masih pada bagus ya. Kemudian lihat tulang sini nih. Nah, semua lasannya masih bagus. Tuh, ya. Yang penting ini sih kita bisa lihat. Tuh, tuh. Tidak ada lasan-lasan dari bawaan manusia. Tidak ada. Semuanya masih bagus. Ya, bahkan spare tire-nya masih bagus. Ya, kita lihat. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita tahu bahwa mobil ini benar 50.000 atau eh, memang asli gitu loh. Nah, caranya adalah pertama sih kalau gue lihat dari kenampakan bodi secara keseluruhan, apakah memang bodinya itu layak ke untuk mobil dengan kilometer rendah. Jadi maksudnya mobil ini bekas capek atau enggak. Itu bisa ketahuan juga. Yang kedua adalah hmm, kita lihat dari ban. Nah, kita lihat nih dari ban. Ban itu kan usia pakainya 40.000 sampai 60.000. Nah, kalau dia 50.000, harusnya ban ini udah mulai botak nih. Nah, kalau kita lihat. Nah, bannya udah mulai botak, tapi masih ada sih. Masih kita kisaran 30%-an. Nah,
itu artinya adalah mobil ini ya asli, masih bawaan kilometernya. Ya, kecuali misalnya dibilang kilometer rendah baru 50.000, tapi bannya semua udah pada ganti, ya kan? Ya itu patut dicurigai sih, gue nggak menyalahkan juga. Mungkin ada orang yang ya bannya udah sedikit jelek diganti, ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi ya kalau gue sih biasanya ngeliatnya awalnya dari situ dulu. Nah, kalau misalnya masih nggak percaya juga, kita lihat, kita minta. Biasanya kalau mobil masih baru, dia servis recordnya lengkap. Nah, di sini masih ada servis recordnya nih. Nah, terakhir dia itu servis di kilometer 42.000. 42.000. Nah, ini buku servisnya dia. Nah, tuh terakhir di tahun lalu nih, bulan Agustus. Kilometer masih 42.000, sekarang baru 50.000, masih baru 8.000 karena mungkin ganti oli 10.000 kilometer. Ya. Nah, baru deh kita bisa yakin bahwa kilometer mobil ini adalah asli 50.000. Biasanya kalau misalnya penjualnya itu udah turunin kilometer, biasanya dia nggak mau kasih tuh untuk buku servisnya, karena dari sana bisa ketahuan biasanya gitu dia servis di mana. Terus kemudian kita juga bisa cek ke dealernya. Nah, kalau teman-teman juga masih ragu, kadang misalnya pada saat beli, oh iya kilometer rendah rendah rendah, tapi teman-teman masih ragu nih, teman-teman bisa cek juga nih ke apa namanya, dealer biasa dia servis. Biasanya bisa ketahuan tuh bahwa kilometernya terakhir dia servis berapa. Nah, biasanya penjual itu kalau dia nurunin kilometer pasti nggak mau. Nah, oke. Ya, jadi untuk bagian depannya seperti itu. Kita lanjut ke bagian dalam. Oke, gue udah ada di dalam nih. Semua kita cek AC. AC berfungsi normal dan juga masih dingin. AC double blower juga sama. Double blower coba kita nyalain. Wow, masih dingin juga. Ya, kemudian kita lihat dari tape. Tuh, tapi juga masih berfungsi normal semuanya, jendela-jendela, jendela power window, kemudian central locknya, kemudian electric mirrornya. Tuh, masih berfungsi yang kanan. Coba kita lihat yang kiri. Sama ya. Nah, coba kita gas. Suara mesinnya masih oke sekali. Ya. Jadi untuk mobil R3 ini masih dalam kondisi yang sangat bagus. Masih dalam kondisi yang sangat bagus. Yuk kita coba jalan yuk. Apakah memang ada suara dari kaki-kaki ya? Kita lihat. Oh iya, R3 ini manual ya. Manual. R3-nya bukan yang matic. Kalau dapet yang matic sih lebih bagus lagi. Katanya R3 yang matic itu cukup nyaman juga loh. Katanya. Tapi kebetulan gue dapet yang manual. Dan ini juga, tuh, lihat. Kedengaran nggak? Ada suara kaki-kaki nggak? Ini jalanannya cukup bergelombang loh padahal. Nggak ada kan? Nggak kedengeran. Coba deh, nanti kita lihat polisi tidur. Nah, sebelum itu kita coba lihat, kita tarik gasnya dulu nih, sedikit. Wow, sangat sehat mesinnya ya. Tuh, jalanannya aspal kasar banget nih. Kalau batu-batu gitu. Tuh,
polisi tidur tadi nggak kedengaran suara kan. Nah, artinya kaki-kaki juga masih sangat bagus ya. Jadi mobil ini adalah memang murni mobil yang tidak capek, bukan mobil capek, bukan mobil kuda ya. Maksudnya adalah bukan mobil yang memang dipakai dipecut terus untuk jalan. Ya mobil ini ya lebih banyak diamnya nih. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini serasa hampir mirip kayak baru ya, cuman bedanya ya karena satu sisi ya mobil ini bekas pakai, pasti ada lecet-lecet di bagian luar dan itu minor sih, minor. Jadi ya itu perbaikannya juga gampang, murah. Yang penting mobil ini bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan juga mesinnya masih halus, kaki-kakinya juga masih bagus. Yang terpenting itu, teman-teman, karena kalau mau body mulus tapi ternyata mobilnya bekas banjir atau bekas tabrak, nah itu jauh lebih beresiko dibanding hanya lecet-lecet kecil yang kita bisa perbaiki dengan mudah dan murah ya. Dan juga yang paling penting adalah kilometernya baru 50.000 nih. Kalau kilometer baru 50.000 ya serasa teman-teman ya masih masih apa namanya, untuk teman-teman melakukan perawatan besar resikonya adalah kecil ya, karena mobil ini bukan mobil capek. Jadi perawatan untuk penggantian part-part tersebut adalah teman-teman resikonya masih jauh nih, masih kecil juga karena kilometernya masih rendah ya, dibanding teman-teman lihat mobil wah mulus bagian depannya ternyata kilometernya tinggi ya kan, atau kilometer rendah ternyata nggak asli kilometernya, pernah diputar. Nah itu jauh lebih bahaya lagi nih. Jadi ketika teman-teman beli wah mobilnya bagus mulus, ternyata pas dipakai teman-teman harus melakukan penggantian part ini part itu. Nah biayanya jauh lebih mahal dibandingkan merapikan eksterior yang sekejap mata juga hilang itu untuk kalau kita bawa ke body repair ya. Oke, ini gue udah mau sampai rumah gue nih. Oke, jadi sekian video kali ini teman-teman. Oh iya, gue jual harga mobil ini di angka 125 juta. 125 juta. Jadi kalau teman-teman misalnya mau yang sedang cari R3 dan mau berminat dengan mobil ini, bisa langsung kontak gue. Gue akan taruh kontak gue di deskripsi. Ya, tapi sih ini baru gue bawa aja, baru gue iklanin sebentar, baru gue bawa tadi dari rumah penjualnya, ya pemiliknya, rumah pemiliknya baru gue bawa, terus di jalan gue iklanin sebentar udah ada yang mau lihat nih, mudah-mudahan ya jadi. Tapi kalau misalnya belum jadi ya kalau masih ada ya siapa tahu teman-teman eh, penonton video Kok Otomotif bisa jadi pemilik selanjutnya ya. Harganya 125 juta aja nego ya teman-teman, pastinya nggak kecewa deh, nggak kecewa untuk mobil ini karena mobilnya yang gue rasain memang masih enak banget, masih nyaman banget ya. Jadi lihat kilometernya real, tadi gue udah kasih unjuk servis recordnya juga real ya. Minusnya tadi juga gue udah kasih tahu, pajaknya sangat panjang ya. Sekali lagi harga hanya 125 juta. Jadi gue nanti akan taruh WhatsApp gue di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa hubungin gue dan tunggu video Kokomotif selanjutnya, dan gue akan review-review mobil-mobil dagangan gue dan juga nanti motor-motor koleksi-koleksi gue ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk video gue dan dukung terus channel ini untuk bisa memberi pengetahuan dan juga menghibur teman-teman di rumah. Thank you teman-teman.